Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati khususnya Bu Dina, Bu calon Ibu penggerak dan juga Bapak Ibu yang lainnya, Bapak tamu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa ikut belajar bersama khususnya dalam kaitan diskriminasi ini untuk kegiatan praktek baik ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bu Lina Hamzah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, sosialisasi ini dalam kaitan untuk mengeluarkan praktek baik yang ada di SMK Muslimin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diskriminasi selaku belajar untuk praktek baik di SMK untuk ini dengan saya nyatakan dibuka. Ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah saya dapatkan di CGP, jadi terkait dengan budaya positif yang mungkin nanti bisa kita tularkan atau mungkin bisa kita praktikkan di SMK Muhammadiyah Kedepan hari ini. Nah, untuk tujuan kita tujuan kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan 5 posisi kontrol, serta bagaimana kita melakukan segitiga restitusi terhadap penyelesaian masalah murid. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan setelah mendapatkan materi yang sudah saya sampaikan di poin 1 sampai poin 2 itu nanti kita bisa melakukan aksi nyata terhadap anak-anak seperti itu. Mungkin ini sedikit kita refleksikan di Bapak Ibu. Ini gambar yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ini adalah gambar di mana para petani ini dia menanam padi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa makna dari petani ini menanam padi ketika kita filosofikan ke pendidikan yang ada di sekolah kita. Monggo. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi di manakah peran kita sebagai seorang guru, di manakah peran kita sebagai seorang murid, atau mungkin bahkan di mana peran sekolah untuk menumbuh kembangkan anak-anak kita seperti itu. Monggo bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Ini adalah seorang petani, di mana petani di sini diibaratkan adalah mereka menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kira-kira di sini padi itu diibaratkan sebagai apa nih Bapak Ibu? Siswa. Kemudian sekolah itu difilosofikan apa di sini kira-kira? Sekolah? Sawah? Petani? Sekolah ya, bukan guru. Kondisi tanam memudahkan barang bisa mendapatkan berapa itu. Kalau untuk peserta didik itu kan padinya. Kalau misalkan sekolahnya itu di tanahnya. Ini karena memang kita kan harus memelihara tanahnya juga. Kan sebelum kita menanam padi kan harus di apa namanya itu? Bukan apa sih? Hajat. Ya, sebelum ditanam kan berarti sekolahnya harus
tidak sesuai dengan tempatnya atau fungsinya, gitu, itu mungkin nanti tumbuhnya pun juga tidak akan jadi padi. Seperti itu mungkin. Barangkali ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu. Jadi filosofinya di sini adalah padi itu murid, kemudian petani itu adalah Bapak Ibu gurunya, kemudian tanah itu adalah sekolahnya. Jadi bagaimana si Bapak Ibu guru bisa bisa mengolah sekolah, ya, bisa mengolah sekolah sehingga nantinya sekolah ini menjadi lingkungan yang sangat positif, ya. Apabila lingkungannya positif, maka anak-anak belajar itu nyaman, belajar itu enak, ya. Kalau misalnya anak sudah nyaman belajar, sudah enak belajarnya, itu nanti lingkungan positifnya akan tumbuh dan karakter-karakter atau kegiatan baiknya akan tumbuh seperti itu. Kemudian dari karakter-karakter baiknya itu nanti, maka di sini akan membentuk budaya positif yang bakal dipakai anak itu seterusnya. Begitu nih. Itu untuk filosofi dari padi. Nah, untuk yang kita pelajari di sini Bapak Ibu, dari disiplin positif, ya, disiplin positif di sini itu ada banyak sekali, ya. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga solusi. Dari ke-6 macam dari disiplin positif ini nanti diharapkan adalah bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, ini mungkin ada sedikit permainan. Bisa berpasang-pasangan Bapak Ibu, monggo. 1, 2, 3, 4. Ada yang tidak ada pasangannya? Oh ya. Monggo bisa berpasang-pasangan. Silahkan, ada yang berfungsi sebagai A, di mana si A ini adalah dia mengepalkan tangan, ya. Diibaratkan di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Kemudian si B itu adalah orang yang berusaha mempengaruhi supaya bagaimana caranya si A ini apakah nanti akan membuka genggamannya ataukah dia akan tetap menggenggam tangannya. Monggo silahkan berpasang-pasangan, Bu Ella dengan Bu Edi, Bu Ria dengan Bu Alvina, Bu Desi dengan Zahra, Bu Bunya atau Bu Sina. Oke, panggil aja. Pasti sama Bunya, monggo. Oke. Monggo silahkan. Oke. Jadi silahkan dipraktekkan. Ini waktunya saya kasih 2 menit aja. Jadi monggo silahkan si B. Boleh memaksa tapi jangan pakai kekerasan. Memaksa di sini adalah
Ini dari kegiatan kita tadi yang jelas yang bisa mengontrol dirinya itu adalah si A sendiri. Walaupun kita si B yang menjadi mau mengintimidasi, mau membujuk, bahkan mau mengancam segimanapun, kalau memang si A nya tidak mau membuka kepala, dia tidak akan membuka kepala tangannya itu sendiri. Jadi yang bisa membuka kepala tangan sendiri itu dari si A sendiri. Terima kasih semuanya. Saya sudah pernah Bapak Ibu. Oke ya. Jadi yang berusaha untuk mengendalikan yang menjadi kontrol itu adalah dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Bagaimana cara kita untuk apakah kita mau membuka atau kita tetap mempertahankan apa yang berharga yang kita miliki seperti itu. Nah, di sini ada teori kontrol. Nah, ini ada teori kontrol yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan, namanya adalah ini William Glasser. Ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa siswa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, siswa pasti punya alasan tertentu dia mau melakukan sesuatu ataupun tidak. Bahkan hal tersebut mungkin merupakan suatu hal yang buruk pun pasti dia punya alasan seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud di sini adalah penguatan positif adalah bujukannya dengan tadi, bujukannya sendiri, rayuannya sendiri, ayo bukaan kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Dengan kata-kata manisnya dengan ya berusaha untuk gimana caranya si A ini tadi membuka genggaman tangannya. Tapi kalaupun itu berhasil dibujuk, pasti suatu saat si A ini akan sadar. Suatu saat ini si A ini akan menyadari bahwa saya hanya punya pengaruh dari faktor luar. Saya hanya pengaruh bujukan teman saya, bukan karena dari kontrol diri saya. Jadi dia lambat laun akan menyadari itu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya kita memberikan identitas yang negatif ke anak, ya kita memberikan kamu ini pemalas, kamu ini apa gitu. Itu nanti suatu saat pun juga siswa akan menyadari kalau misalnya apa yang dia lakukan itu juga karena faktor dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti kan lebih, saya orang tua ya, lebih dewasa dari anak-anak. Jadi kita itu nanti bisa memaksakan kehendak kita ke anak-anak. Tapi kalau misalnya sesuatu itu dipaksa, maka lambat laun kan kita akan kembali apa ya, anak itu tidak akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu karena paksaan seperti itu. Gini. Kemudian selanjutnya, nah apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon yang kita berikan itu kita alihkan ke teori kontrol. Dimana di sini disebutkan bahwa kalau yang stimulus respon realita atau kebutuhan kita itu sama, padahal kan kalau menurut teori kontrol itu adalah kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Anak kita antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Gitu. Oke. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan lain sebagainya. Ini untuk teori kontrolnya. Nah, kemudian terkait dengan disiplin positif di sini adalah
yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia mungkin ada yang mau menyampaikan di sini, kira-kira ada berapa kebutuhan dasar manusia? 5. Coba Mbak Fina. Rawat. Ya, terima kasih. Kebetulan saya dari perawat, jadi pelajarannya anak. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ada 5. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kemudian kedua aman nyaman, ketiga cinta dan kasih sayang, kemudian harga diri dan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang memang harus dimiliki oleh manusia, sehingga ini harus terpenuhi dengan baik. Ini untuk 5 kebutuhan dasar yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Fina. Untuk penguasaan, kira-kira penguasaan ini arahnya kemana nih Bapak Ibu? Penguasaan contohnya ke prestasi anak. Jadi di sini anak-anak itu butuh diakui ya keterampilannya, prestasinya ya, itu contoh dari penguasaan. Kemudian kesenangan, jadi anak-anak ini harus kesenangannya anak-anak ini harus kita wadahi. Jadi kalau misalnya memang nanti tidak kita wadahi, takutnya nanti arahnya ke hal-hal yang negatif. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga anak-anak butuh disayang, butuh diterima. Misalnya aja ada sebuah kasus ini di mana anak ini mengambil bekalnya temannya. Kemudian alasannya apa kok dia sampai mengambil bekalnya temannya, supaya dia mendapat perhatian dari gurunya. Setelah itu, kalau misalnya dia sudah mendapatkan perhatian dari gurunya, otomatis dia akan menyampaikan ke orang tuanya. Dia pasti akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi jangan sampai anak itu melakukan hal-hal yang negatif sehingga dia sampai dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu. Oke. Kemudian untuk kebebasan, anak bisa kebebasannya bisa dieksplor sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti ya makan, minum, kemudian rumah, bahkan untuk fisiologi dan reproduksi pun juga masuk di bertahan hidup. Oke. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Di sini apabila kita melakukan sesuatu, kita pasti dasarnya itu tidak dari hati, tapi dasarnya supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak mendapatkan kemauan dari teman. Jadi ini merupakan motivasi perilaku manusia yang paling rendah, karena kita hanya ingin supaya tidak mendapatkan hukuman, supaya kita ada di titik nyaman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah posisi motivasi terendah kedua setelah nomor 1. Jadi di sini ketika kita melakukan sesuatu, kira-kira nanti saya dapat penghargaan apa ya? Gitu. Jadi kita pikirannya itu ke arah sana dulu. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini adalah teori motivasi yang paling tinggi, di mana kita melakukan sesuatu itu adalah kita melihat nilai-nilai atau nilai-nilai yang berusaha untuk menghargai diri kita. Misalnya kalau saya tidak datang terlambat supaya saya bisa memberikan contoh ke anak-anak. Supaya tidak disilang. Nah, kalau tidak disilang itu berarti motivasi yang nomor berapa, Pak? 1. Ya. Jadi itu ya. Ketika kita ikut di motivasi yang nomor 3, itu kita
3, motivasi ekstrinsi itu yang mana? Ekstrinsi itu yang dari luar berarti. Hukuman 1 dan 2. Ya, jadi karena faktor yang dari luar, takut kena hukuman, kemudian supaya saya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang intrinsik itu adalah yang nomor 3. Nah, motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri itu biasanya bertahan lama. Ya, bertahan lama. Jadi tidak takut karena hilang, tidak apa namanya, tidak karena saya nanti mendapatkan penghargaan, itu tidak seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya harus memberikan motivasi ya, motivasi kepada anak-anak sesuai dengan poin yang nomor 3 seperti itu. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Nah, kita mau refleksikan diri. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Oke. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi yang sesuai dengan yang ketiga. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, rapotnya. Oke. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Oke, monggo silakan berpendapat Bu Heti yang selalu datang tepat waktu ya, tapi akhir-akhir ini agak sering lambat. Baik, terima kasih. Di sini saya mau merefleksikan diri saya. Insya Allah mungkin tetap istiqomah. Di sini ada menerangkan motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda. Di sini insya Allah lebih ke nomor 3. Saya berusaha untuk menghargai waktu walaupun terlambatnya 1. Insya Allah tidak lagi, karena itu ada dalam diri 1. Semoga tetap istiqomah dan menghargai waktu terus sampai nanti dan berlanjut pada proses pembelajaran juga. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu. Jadi berarti mendedikasikan dirinya untuk mengikuti teori motivasi yang nomor 3. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Oke, monggo. Pertanyaan dan pendapat. Monggo. Poin 2 itu kan setiap orang membutuhkan untuk memotivasi dirinya bekerja lebih semangat, salah satunya mendapatkan pujian dari atasan. Lalu bagaimana jika atasan sengaja memberikan pujian terhadap kinerja karyawannya, walaupun secara track record karyawan ini sangat memberikan kinerja yang sangat luar biasa terhadap suatu institusi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi kalau kita lihat yang namanya apa? Yang namanya motivasi kan ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau misalnya motivasi kita memang dari luar, itu memang apa ya? Itu tidak akan selamanya hadir di hati seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus sesuai dengan apa yang di dalam hati kita. Kita harus mengedepankan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang nantinya itu akan memberikan teladan ke anak. Itu kalau menurut saya. Jadi kita tidak serta-merta mengedepankan pujian yang nantinya akan diberikan oleh atasan kita seperti itu. Karena apa? Karena kalau menurut saya ini mungkin itu tidak terlihat sekarang untuk dampaknya, tapi kalau ke depannya itu kita bisa melihat dampak yang akan kita rasakan kayak gitu. Mungkin kalau sekarang tujuan kita hanya supaya kita mendapat penghargaan dari atasan kita kayak gitu ya.
kita yang menjadi motivasi diri kita dalam hati yaitu untuk menjadikan teladan ke anak-anak yang ada menurut saya. Bahwa Bu Tirna, barangkali ada yang mau ditambahkan? Tidak. Oke. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Tanggapan? Kalau Cuma kata-kata dari jangan berharap kepada manusia. oke, jangan berharap pada manusia nanti kecewa. Yuk hari ini ya. Nah, sekarang kita ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pasti ini sudah Bapak Ibu lakukan semuanya, ya. Kira-kira bentar Bapak Ibu, saya sini dulu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira bedanya hukuman dan apa konsekuensi itu apa ya? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Monggo. Belok. Ini sepengetahuan saja ya Bapak Ibu, kalau salah mau diluruskan. Menurut saya kalau hukuman itu lebih ke intimidasi seperti itu ya, memberatkan. Kalau konsekuensi lebih ke tanggung jawab ya. Jadi nanti kalau siswanya kita beri hukuman, dia lebih merasa kecewa, yaitu tadi terintimidasi. Kalau konsekuensi dia lebih ikhlas melakukan tanggung jawabnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, berarti dia menerima konsekuensinya dengan rasa tanggung jawab tadi, ikhlas. Contohnya, Kalau ada siswanya Bu Elok telat masuk pelajaran PDOK, kira-kira apa yang contohnya apa yang menjadi hukuman, apa yang menjadi konsekuensi misalnya? kalau saya biasanya konsekuensinya dia mengembalikan alat olahraga itu. Kalau hukuman bisa misalkan push up atau lari seperti itu mungkin lebih memberatkan atau membuat mereka mantel biasanya seperti itu. Kalau dari awal kontrak pembelajaran saya bilang harusnya sudah ada yang tiket untuk mengambil dan mengembalikan bola. Tapi ternyata kalau ada yang telat masuk di lapangan, jadi dia yang harus mengembalikan bola seperti itu. Terima kasih. Oke, tentang Bapak Ibu ada masukan yang lainnya dan yang menambahkan bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit saja, konsekuensi itu mungkin disepakati di awal dan semuanya tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan kita akan melakukan konsekuensi tersebut. Jadi konsekuensi bisa berupa hukuman, tapi hukuman belum tentu konsekuensi. Itu sudah berupa hukuman. Misalkan anak itu nggak tahu kalau ada hukuman seperti itu, belum disepakati di awal. Nah itu yang akan menjadikan anak mangkal seperti tadi. Tapi ketika konsekuensi disampaikan di awal, mungkin mereka akan legowo untuk melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Adit atas pendapatnya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan sama Pak Adit sama Belok. Jadi yang namanya konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Jadi disepakati oleh guru, disepakati oleh siswa. Jadi kalau misalnya kita melanggar, ya kita melanggar peraturan, kita sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi konsekuensi di sini itu adalah tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab ke anak-anak. Tapi kalau hukuman itu adalah datangnya satu arah, dia hanya dari gurunya saja. Anak-anak nggak tahu kalau bakal mendapatkan hukuman seperti itu, gitu. Oke, itu. Nah, kemudian ini ada yang perlu kita pikirkan bersama-sama, ya. Pertanyaan reflektif. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan
Monggo Bu Dara yang mari kita sampaikan. Karena ini memakan. Kalau saya sendiri, kalau pribadi saya tidak menuntut siswa saya untuk bisa matematika karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi ada yang mungkin bisa matematika, bisa bahasa Inggris. Jadi kalau tindakan Pak Seno ini menurut saya sudah IFA tidak bisa menguasai bahasa matematika, ditambah lagi dipermalukan ya, bisa jadi itu dipermalukan di depan kelas. Ini membuat si IFA-nya semakin minder, semakin sudah tidak menyukai matematika, ditambah dengan hukuman yang seperti itu kan berarti hukuman kan ya, bukan konsekuensi ya. Itu yang membuat si IFA-nya semakin mungkin mentalnya semakin ngedown, kemudian si anak juga mungkin semakin tidak menyukai pelajaran matematika. Seharusnya sebagai guru itu bagaimana kita bisa merangkul siswa kita supaya si siswa ini benar dia tidak menguasai matematika, tapi sebenarnya dia bisa memahami sedikit saja pelajaran matematika seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak? Seharusnya cukup didekati, ya betul, didekati terkait perempuan ya. Dia cuma didekati, ada apa namanya? Oh iya betul, obrolan langsung face to face antara Pak Seno dan kitanya seperti itu. Nah ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana kita menghadapi siswa supaya anak-anak itu bisa merasa nyaman dengan kita, ya, bisa merasa nyaman. Kemudian anak itu terkesan tidak kita berikan hukuman yang memang tidak sepatutnya dia terima, seperti itu. Oke. Karena itu akan menjatuhkan mentalnya anak juga. Oke, kalau sudah mentalnya anak jatuh, maka rasa rasa suka matematika atau mungkin bahkan sebelumnya atau mungkin bahkan kepakarannya pun juga berkurang seperti itu. Oke. Nah ini tadi yang sudah kita bahas ya, bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya, yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi ini karena kita sudah melanggar, maka ya sudah memang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita datang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Mungkin ada satu konsekuensi yang sudah kita bicarakan di awal bahwa ketika saya datang terlambat 20 menit, maka saya tidak boleh keluar kelas 20 menit pada saat beristirahat. Jadi itu sudah dibicarakan di awal antara guru dengan anak-anak. Kemudian yang membuat anak sakit kalau hukuman itu karena kebanyakan hukuman itu dia berupa fisik. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek, karena dia sudah tahu konsekuensinya itu apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian anak memberi kedisiplinan kalau hukuman, kalau yang konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukumannya ini sifatnya dipaksa ya, kalau konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapannya seperti apa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada tanggapannya dari apa yang kita lakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak dilatih untuk lebih bertanggung jawab, lebih menyadari kesalahannya yang dia perbuat itu apa, begitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, tapi kalau yang konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman maka rasa bersalah dipermalukan dan merasa tidak dihargai, tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diajukan hanya untuk sementara waktu. Nah ini ada kuis Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Bisa dulu ya jawabannya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau
hukuman di sini jadinya konsekuensi. Yang lari ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK itu adalah konsekuensi hukuman. Jadi konsekuensi itu bisa kita lakukan itu apabila setara Bapak Ibu. Setara, artinya apa? Setara itu bermanfaat untuk pelajaran PDOK-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak terlambat disuruh lari itu berarti hukuman. Maksudnya terlambat sekolah ya. Tapi kalau misalnya terlambat di PDOK, terlambat untuk pelajaran PDOK itu karena setara dengan apa namanya PDOK-nya itu dia disebut dengan konsekuensi. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Oh. Baik, karena kita sampai Bu, tadi kan yang sering kita lakukan di sekolah itu kan ketika anak-anak terlambat seringnya sering anak itu diberikan hukuman fisik untuk melatih salah satunya budaya kerjanya, misalnya biar tegak diberdirikan berapa jam, itu masuk kategorinya hukuman atau konsekuensi seperti itu ya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi apabila kita sudah mengkomunikasikan ke anak-anak. Tapi kalau misalnya kita belum mengkomunikasikan, maka itu yang namanya hukuman. Nah, kalau selama ini mungkin sudah disampaikan Pak Juhan waktu apa namanya waktu rotasi, berarti kan sudah ada kesepakatan, sudah ada pembicaraan antara Pak Juhan dengan anak-anak dan anak-anak juga oke, berarti itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada arahan dari apa namanya dari sekolah, maka itu namanya adalah hukuman. Seperti itu. Oke. Apa? Oke. Oke, sedikit menambahkan tadi yang menarik itu tadi yang menertawakan siswa ya. Kenapa saya mau menertawakan siswa? Saya dapat pelajaran dulu ketika ngajar di SMP PGRI itu. Saya memang awal ngajar bahkan ketika itu ada siswa salah, saya berdiri di sebelah kepala sekolah, saya menertawakan kesalahan siswa tersebut karena hal itu biasa dilakukan di lingkungan sekitar saya teman sebaya saya. Tetapi ketika kepala sekolah saya itu saya ajak tertawa bersama dan beliau memberitahukan saya, berarti saya sejak saat itu saya dapat pelajaran bahwa tidak boleh sekalipun menertawakan siswa. Nah, efeknya saya lakukan mulai saat itu juga tahun 2015 sampai sekarang. Ketika siswa salah itu tidak pernah ditertawakan, itu hasilnya juga positif sekali karena ketika siswa ditertawakan dia akan merasa malu dan itu sebuah bentuk bullying. Tidak hanya berlaku di siswa, berlaku di lingkungan kerja juga. Nah, ketika hukuman dan konsekuensi ini pertanyaan, apakah ada tahapan yang dilakukan ketika konsekuensi tersebut hanya memberikan efek jerah secara sementara dan itu easy untuk dilakukan. Nah, ketika ada beberapa siswa yang sudah kebal dengan konsekuensi tersebut, nah apakah ada tindak lanjut berikutnya ketika siswa itu ya sudah kembali tadi dan senang saja melakukan push up setiap hari 10 kali ketika tidak menjalankan seperti itu. Bapak Ibu, memang ini menjadi masalah yang sama nih, karena memang dari generasi yang ada generasi bahwa dunia anak itu sedang kritis untuk apa ya, kayak attitude-nya itu sudah kritis di sana kayak gitu. Jadi sekalipun kita ngomong aturan, sekalipun kita ngomong hukuman, konsekuensi itu kita tidak sama anak-anak kayak gitu ya. Kalau menurut pengetahuan saya, yang kalau misalnya kita sudah menentukan konsekuensi itu kan ada batasnya Pak ya. Apabila anak-anak melanggar apa namanya melakukan konsekuensi 1, 2, 3, 4, nah itu nanti kita larinya ke restitusi. Nah kita larinya ke restitusi. Nanti di situ akan dibahas bagaimana cara kita apa ya mengolah emosi anak, kita berbicara ke anak, kita berproses ke anak lewat orang tua, lewat guru, itu supaya anak-anak ini benar menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, seperti itu. Itu kalau secara teorinya seperti itu Pak. Jadi konsekuensi itu ada tidak lanjutnya apabila tidak ada efek jerah di anak-anak, itu larinya adalah ke restitusi seperti itu. Mungkin setelah ini lanjut ke restitusi. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi?
Sampun? Oke. Nah, kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas mungkin yang sudah kita lakukan ke anak-anak ya. Ini keyakinan kelasnya ini agak sedikit berbeda dengan apa yang biasanya kita lakukan. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah kita buat secara bersama-sama dan sifatnya itu adalah kalimatnya lebih positif dan lebih abstrak. Tapi kalau peraturan itu adalah tidak jelas, dilarang makan di dalam dilarang makan dan minum pada saat pembelajaran. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia itu hanya sebuah kalimat kebijakan universal. Contohnya adalah keselamatan, kesehatan, menghargai orang lain. Kalimat dari keyakinan kelas itu hanya seperti itu. Oke. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan romantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi? Nah, yang di sini kira-kira kalau misalnya dengan mencari nilai-nilai keyakinan kelasnya itu apa? Nah ini ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Jadi kalau yang nomor 1 itu adalah nilai keselamatannya, yang kedua itu adalah nilai kesehatannya. Itu adalah sangat abstrak sekali keyakinan kelasnya. Oke. Nah, nih. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu kebajikan atau prinsip universal yang sudah disepakati oleh bersama. Bahwa semua orang perlu tahu kalau misalnya kita memakai helm pada saat roda 2 itu adalah demi keselamatan kita. Bahwa semua orang perlu tahu kalau misalnya kita menaati peraturan 3M, kita menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan kita. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Sifatnya adalah abstrak ya, berupa nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seorang akan lebih bergerak pada keyakinan yang bisa memotivasi diri dari dalam daripada mengikuti peraturan. Kalau misalnya dengan ada peraturan gunakan helm apabila mengendarai sepeda motor. Nah, kira-kira lebih kemana-mana apabila kita langsung menuju ke nilai universalnya untuk keselamatan, kayak gitu. Lebih mengenal keselamatan biasanya. Jadi orang itu kadang kayak, kok aja helman. Biasanya gitu. Ya, tapi kalau kita mau keselamatan, kita mau kesehatan itu biasanya lebih kita menaati peraturan itu, gitu guys. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang sudah saya sampaikan bahwa isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya ini. Nah, peraturannya selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu adalah tanggung jawab keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada komitmen di situ, ada menghormati orang lain di situ. Ya, jadi kesepakatan kelas apa yang yang dibuat itu yang dimaksud itu adalah seperti ini. Dengan menggunakan nilai-nilai universal yang sifatnya itu sangat abstrak sekali, kurang jelas. Oke, ini kalau secara teorinya. Oke, nah ini letak dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi letak yang paling tertinggi itu adalah budaya positif, di mana kita bisa membentuk budaya positif itu adalah diawali dari lingkarannya peraturan kelas. Ya, dari peraturan kelas kita bisa membentuk keyakinan kelas, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Oke. Nah, 5 posisi kontrol guru ini saya merefleksikan dengan semuanya ya. Kita selama ini menjadi guru yang seperti apa ya. Jadi guru itu ada di 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah kita sebagai penghukumkah, kita sebagai pembuat merasa bersalahkah, kita sebagai teman-kah, kita sebagai pemantau-kah, atau mungkin kita sebagai seorang manajer. Ini ada sedikit cuplikan yang bisa dengan lihat.
Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu disuruh pakai kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tersebut bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akalnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang sangat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kenyang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bisa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
C semua. Ya, sini loh, saya ada 2 kelas 11. Yang itu Pak. Lihat gaji saya sudah bagus ya, gaji saya. Tergantung situasinya. Oke Bapak Ibu, jadi setelah kita melihat video ini ya, kita bisa merefleksikan diri kita berada di posisi yang sebelah mana. Ya, jadi tadi ada 5 posisi. Kita sebagai guru ya, kita di penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, teman, pemantau atau manajer. Mungkin ada yang mau sudah sedikit satu. Kira-kira ketika saya merefleksikan diri, kita berada di posisi yang sebelah mana. Biasanya itu kalau di depan itu ada yang telat gitu. Bu, saya sudah izin ke guru. Coba lihat di sini ya. Bu, saya izin isi bensin. Bu, saya izin kesiangan ada telat. Nah, izin itu apakah boleh seperti itu? Kemudian ketika ada batasan-batasan hal urgent yang boleh izin, boleh tidak izin, itu apakah ada aturan yang semacam? Ya, mungkin itu nanti akan menjadi evaluasi buat kita Pak ya. Karena kan kalau kita memang menjadi memposisikan diri sebagai teman, itu tetap kita harus kesepakatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dari peraturan sekolah perizinan itu hanya boleh WA gurunya dan itu juga diizinkan, artinya sudah disepakati bersama, itu bisa kita lakukan. Tapi kan selama ini kan kita masih belum ada peraturan yang mengatur soal itu. Jadi biar aja sama gurunya. Mungkin di sini memposisikan guru sebagai teman, Pak ya, sebagai teman. Tuh, itu kalau ke saya. Nih, tuh. Sabun? Ada pertanyaan lagi? Monggo, Bu Afina. Bu Afina mau ngomong. Sedikit. Mungkin kita kan sebagai pendidik yang tadi sudah disampaikan, mungkin kelima ini biasanya kita mix gitu Pak Ibu. Nah, mungkin barangkali kita bisa sharing ketika misalkan kita sudah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau misalkan kita sudah lakukan. Nah, berkali-kali hal itu tidak sukses kita lakukan. Nah, apakah kita bisa kembali lagi ke penghukum misalkan yang paling garang misalkan, nah apakah boleh seperti itu? Apakah kita harus di posisi sebagai teman tapi siswanya lama-lama tidak tahu diri gitu ya? Jadi sudah kita baik-baikan, kita sudah sabar tapi ternyata siswanya tidak ada respon kepada kita. Apakah kita bisa menjadi halal hukumnya kita menjadi penghukum gitu tadi. Nah, apakah harus yang baik-baik saja? Nah, apakah dari kelima ini ada yang paling efektif yang harus kita lakukan sehingga dengan cara itu anak-anak sudah segar, anak-anak sudah tahu konsekuensinya apa? Begitu saja. Betul. Mungkin kalau dari Bapak, apakah yang mana yang paling baik ketika anak-anak? Ataukah bolehkah kita memilah, melihat karakter dan kondisi setiap anak? Jadi kapan kita bisa menjadi penghukum, kapan kita menjadi pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer, seperti itu. Jadi tidak semua anak kita berikan konsekuensi berupa kita menjadi penghukum. Jadi misalnya memiliki siswa yang karakternya ketika dipanggil sesimpelnya, kamu kenapa nggak kerjakan PR? Dia datangnya tidak dari meja, tapi mendekati gurunya, membisikkan. Berarti kan kita di situ bukan menjadi penghukum atau menjadi seperti teman, tidak mungkin membuat rasa bersalah dengan karakter siswa yang seperti itu. Begitu Bu. Memang materi ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, kalau misalnya mau kita kupas lebih mendalam ya. Jadi ketika kita memposisikan diri di 5 posisi kontrol ini, memang posisi yang paling baik itu adalah kita di posisi yang manajer. Ya, kita di posisi yang manajer. Bagaimana caranya ketika anak salah itu kita juga membantu mereka memberikan solusi terhadap apa yang sudah salah yang mereka perbuat. Jadi solusinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi seperti itu. Itu kalau
lagi hindari yang namanya kita di posisi menghukum. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ke penghukum itu larinya itu nanti ke restitusi. Seperti itu. Jadi mau yang membuat rasa bersalah sampai manajer itu kita nggak masalah ya. Kita menyesuaikan dengan karakteristik dari anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita mau penghukum itu nanti kita larinya ke restitusi. Seperti itu. Jadi di sini itu gimana caranya itu kita menghindari yang namanya penghukum. Yang kita sentuh di sini itu adalah motivasi intrinsik dari anak-anak dulu. Seperti itu. Jadi untuk faktor luarnya kita kesampingkan dulu, tapi kita ke intrinsiknya anak-anak dulu. Kita lebih ke pendekatan personalnya anak-anak kayak gitu. Itu yang ada di restitusi nanti. Kita mungkin kita menghindari yang namanya hukuman. Itu untuk jawaban dari Mbak Fina sama Bu Fina. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau berkomunikasi Mbak Fina? Sudah? Oke. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Sudah. Nah, kira-kira kalau ini kelihatan gitu misalnya deh. Ini ada tindakan guru ya. Kira-kira kalau saya kecewa sekali sama kamu, kira-kira ini posisinya di mana? Kita sebagai posisinya di apa? Dengan kita melakukan membuat kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Apakah benar jawabannya Bapak Ibu? Betul ya. Yang tadi yang kurang tepat itu kamu tidak pernah dengar melakukannya. Oh ya, yang nomor 4 beda ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas, tapi dia tetap ke menghukum. Ya, sama. Oke, ini Bapak Ibu jadi sedikit banyak akun bisa diterima ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan akhir dari disiplin positif. Sebisa mungkin kita tidak melakukan hukuman ke anak-anak, tapi kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, suatu proses dialog ya, ini tugasnya guru BK. Kita belajar dari guru BK. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu yang bawah. Ini menstabilkan identitas. Kemudian kita naik validasi tindakan yang salah. Baru terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Monggo bisa dilihat Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Winter. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter hidup. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini nanti ada kasus kita nyoba praktek sebentar ya Bu. Ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Sementara sudah lama nggak sementara. Kenapa hanya ada itu? Betul Pak, mau banget. Masa aku udah kayak suami Pak? Ya aku marah lah. Aku baru selesai di depan Pak. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyinggung Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengenai mereka lah Pak. Mau banget. Saya dekat-dekat dia bukan dengan lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya di kampungnya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta itu apa? Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya malah menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi dosen. Jadi tidak mengikat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya aku lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kesepakati yang perlu kita jalankan apabila kita tidak marah kan? Ya saya bisa berlatih dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa kan itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Itu dia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini baru saya kita menyaksikan Itu ya Bapak Ibu, caranya kita itu yang diharapkan dari materi ini Bapak Ibu. Jadi apapun kesalahannya anak-anak sebesar apapun itu diharapkan adalah bisa diselesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Oke. Jadi mungkin yang selama ini kita masih belum mencoba ya, baiknya coba kita lakukan dengan anak kita. Mungkin sekarang kita belum tahu efeknya ya, karena mungkin kita merasa bahwa iso lah anak-anak itu kita kasih seperti ini dengan karakteristik anak-anak yang seperti itu. Iso lah, kan itu kan pertanyaan kita. Nah makanya dari itu kita perlu mencoba dengan anak-anak. Bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi
Ini untuk kalimat-kalimatnya di mencaburkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya, dari tahapan yang kedua ini mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruknya. Bahwa anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi contohnya ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Apa kamu melakukan itu? Apa yang menyebabkan kamu? Kayak gini. Ya ini ya, kamu tetap boleh berusaha. Kayak gini contohnya ya. Ini untuk tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ini begini bahwa anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dia melakukan ini karena apa? Itu kita gali di anak-anaknya. Oke. Yang terakhir, penilaian yang dengan ini apa? Nah, ini yang pertama. Kita memberikan solusi ke anak-anak. Keyakinan apa yang kita pegang dari ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini ya. Langkah terakhir, bertanya, ya, apa yang dia percaya dan ini jadi apa? Kemudian, contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita terapkan? Kayak gitu lagi. Nih, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini tahapan pendidikan juga sebetulnya Pak. Jadi kalau tadi pertanyaan-pertanyaan Pak itu bisa dijawab dengan ini. Tapi kita coba. Selama ini kan kita masih, saya tuh juga demikian. Mau ala iso dengan anak-anak SMK yang seperti ini, itu kita berusaha untuk menerapkan pendidikan revolusi ini untuk menyelesaikan anak-anak. Ya, saya sekali lagi Pak. Nah, ini kita coba praktek sebentar ya. Nah, ini ada kasus. Monggo siapa yang mau jadi guru, monggo siapa yang mau jadi siswa. Kita coba praktek sebentar. Oh, dua aja. Oke. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Contohnya kasusnya ketika kita sebagai guru, Anda adalah wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid bersama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali mengejek Amira karena ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya pulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Itu sebagai guru. Ya. Jadi gurunya ini tahu kalau si Amira ini diejek oleh Ali karena nilai Amiranya ulangannya nilainya jelek. Itu kasusnya. Kemudian kasusnya dia sebagai murid, Anda bernama Ali. Murid kelas 8, waktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai. Ali melihat Amira sedang memperhatikan hasil ulangan yang didapatkan. Ali menghampiri Amira dan bertanya berapa nilai yang didapatkan. Amira menjawab 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai 90 yang Anda dapat. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan ucapan, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar yang benar sih. Belajar di kelas lagi ya. Belajar ini. Nah, Amira mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan mulai menangis. Ali langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk di dalam kelas. Ali memutuskan untuk keluar dari kelas sewaktu jam pulang sekolah. Guru Ali meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Ali. Monggo siapa yang mau praktek di bidang institusi? Pagi barangkali dari guru. Oh, sebagai Ali. Sebagai gurunya siapa nih? Sebagai gurunya. Disesuaikan dengan kita yang di luar SMK, mungkin lebih membiwai tahu nanti solusinya seperti apa gitu. Seperti yang sebenarnya ada kasus kemarin yang di Waduk Pak Adil
Bapak saya nggak cocok minta ditarik bla saya panggil, saya tanya kenapa kamu nggak cocok, apa yang membuat kamu matanya merah sampai sekarang. Jadinya apa mungkin dari situ. Oke, nah karena ini yang sudah menjadi tugasnya, jadi ini yang kita selesaikan dulu. Oke, kita coba pakai kasus yang ini dulu. Oke, monggo. Ali, silakan di depan. Silakan di depan. Jadi Ali. Oke. Gurunya siapa? Ngapunten. Ya. Bapak Bu, saya makro. Kenapa? Yang saya ejek tadi cuma nangis saja, harapan saya tidak dapat guru-guru itu. Kamu di sini tadi pasti punya alasan nggak ya? Nah, Iya. Nah, kamu kenapa kok sampai mengejek teman kamu sampai menangis itu tadi? Ya, saya sih cuma supaya dia belajar aja Bu. Karena kan saya dapat nilai 90, dia masa nggak bisa. Tapi langkah saya mungkin salah ya Bu ya. Kenapa saya ngejek tadi? Kalau semisal kamu seperti itu, apa yang kamu rasakan saat kamu sudah mengejek teman kamu seperti itu? Apa yang kamu rasakan? Saya nggak merasakan apa-apa itu. Ya sebenarnya merasa bersalah saja. Saya merasa bersalah dia siap salah. Apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya agar kamu tidak melakukan hal yang seperti itu lagi? Kamu tahu konsekuensinya apa nantinya? Belum tahu apa sebenarnya. Apa maksudnya? Nah, konsekuensinya itu nanti membuat si teman kamu itu nanti mungkin nanti akan kedepannya mungkin minder atau mungkin bisa nanti kalau semisal mendapatkan nilai jelek lagi pasti dia berpikir bakal nanti aku akan diajar lagi gitu. Nah, kamu sebagai temannya yang seharusnya kamu juga sama-sama memotivasi dia, itu harusnya ya respon seperti itu. Nah ya, Siap, siap. Iya, saya salah. Mohon maaf ya Bu. baik, nanti ke depannya kamu siap untuk melakukan perbaikan dari kesalahan itu. Insya Allah siap. Oke, saya pantau kamu nanti ke depannya, semoga ada perubahannya lebih baik lagi dan harapannya bisa menjadi anak yang lebih
mengakui bahwasanya kamu itu salah. Kamu menyesali segala apa yang kamu lakukan tadi, bahwasanya nanti ke depannya saya akan berjanjilah sama diri kamu sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Nak. Bu Pinten. Bu Ana. Bu Ana. Ya, saya wali kelasnya ya kebetulan ya. Oke. Jadi saya harus lebih dekat sama anak-anak saya. Ya. Sudah. Oke, ya. Terima kasih Bu Betty dan Pak Adit atas praktek videonya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang harapan dari akhir dari segitiga restitusi ini. Jadi sesuatu itu rasa bersalah anak itu kita bangun sendiri dari motivasi prinsipnya. Solusinya juga anak yang mencari diri, kita hanya tinggal mengarahkan aja. Itu harapannya. Jadi biar di sini adalah kalau kita coba anak-anak sesuai dengan apa yang kita apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini terkait segitiga restitusi ini bisa memberikan solusi, bisa bisa membawakan pencerahan buat Bapak Ibu guru untuk mengatasi permasalahan dari anak ini. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belok? Bisa diterapkan ke ini. Enggak, saya jadi terinspirasi sebagai SDM ini benar. Ya, Bapak tidak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu yang banyak silangnya bisa saya kasih treatment segitiga restitusi ya. Kalau 1-2 kali dikasih segitiga mempan, alhamdulillah. Kalau nggak mempan saya kerau. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kalau misalnya kita tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk menutup kegiatan hari ini. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau mungkin yang ingin ditanyakan? Sabun, pagi, sudah. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang sedikit sudah saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan yang lebih, wawasan yang baru buat Bapak Ibu guru semuanya dan bisa kita terapkan di anak didik kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.